Yang ke-8 ya, merapikan barisan sholat saf lurus dan rapat. Ini bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW tidak pernah lupa untuk mengingatkan jemaahnya untuk meluruskan saf, ya, meluruskan dan merapatkan saf. Bahkan ada di salah satu riwayat ketika Umar bin Khattab memimpin sholat ya, menjadi imam, Umar meluruskan saf dengan menggunakan pedang. Saking memang diharuskannya untuk lurus dan rapatkannya saf. Ya. Kalau sekarang pakai pedang ya kita takut juga ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan dari sholat. Dan hadis yang lain menyebutkan hendaklah kalian meluruskan saf kalian, apabila tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan insya Allah kajian singkat hingga syuruk nanti, dan kita tutup dengan sholat syuruk 2 rakaat, insya Allah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita kirimkan salam terbaik kita kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salam hormat saya juga kepada Ketua Jumber Bapak Budi, kepada Ketua DKM dan jajarannya, kepada penasihat Bapak Ahmad Haidir, kepada para jemaah sholat subuh Mushola Al Barakah yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai untuk materi kali ini. Saya coba bahas sedikit tentang adab dan tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah sendiri sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi kita untuk selalu sholat berjamaah 5 waktu ke masjid. Insya Allah jemaah Mushola Al Barakah ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini beberapa fadilah sholat berjamaah di masjid ya, atau di mushola. Pahalanya sangat berlimpah ya. Jadi bagi yang malas sholat berjamaah, coba renungkan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah ketika kita melangkahkan kaki ke masjid. Hadis yang masyhur adalah sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat, dan tiap derajatnya Allahu alam kita tidak pernah tahu tingkatannya. Jadi ada yang mengistilahkan kalau ada digaji 1 juta dengan 27 juta, kita pilih yang mana? Kebanyakan orang banyak yang memilih yang masih 1 juta ya, padahal derajatnya sudah jelas 27 derajat berbedanya. Sama-sama sholatnya sholat subuh 2 rakaat, tapi ganjaran pahalanya ketika melangkahkan kaki ke masjid lebih besar dan luar biasa. Kemudian Allah akan melindungi orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari gangguan setan.
Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan bahwa keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan semakin bertambah banyaknya jemaah. Kemudian orang yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, ia akan mendapatkan atau selamat dari kemunafikan. Ini mungkin yang dilaksanakan oleh para jemaah haji ketika arba'in di Masjid Nabawi Madinah ya. Kemudian siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah di pagi hari, ia akan mendapatkan rasa aman hingga petang hari. Jadi ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu kita dalam perlindungan Allah dari pagi hingga petang hari. Kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lantas ia menunggu hingga matahari meninggi, lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat 15 menit setelah matahari terbit, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, insya Allah ya. Dan banyak lagi ya fadilah-fadilah ketika kita melangkahkan kaki ke masjid ya. Oke. Berikut adalah beberapa saya nukil adab dan tata cara sholat berjamaah di masjid. Di antaranya yang pertama adalah memilih pakaian yang bagus dan berwudu sejak dari rumah ya. Jadi sebelum melangkahkan kaki kita pilih pakaian terbaik ya, kemudian kita berwudu dari rumah ya. Jadi ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid atau musola untuk menunaikan salah satu dari kewajiban Allah yang diwajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi fadilah utamanya adalah ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, memang dianjurkan untuk berjalan kaki, karena langkah yang pertama menghapuskan dosa, langkah yang kedua meninggikan derajat kita, dan begitu terus berulang-ulang. Bila kita naik motor, saya belum ketemu hadisnya sih fadilahnya, mungkin dari putaran rodanya ya mungkinan. Kemudian yang kedua, membaca doa masuk masjid dan ketika keluar masjid. Dianjurkan ketika memasuki masjid, kita langkahkan kaki kita dengan kaki yang kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa Allahumma ftafli afwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Dan ketika kita keluar masjid, kita langkahkan kaki pertama kita, kaki yang kiri, dan kita membaca doa inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikanlah fadilah kepadaku. Kemudian bersegera kita menghadap sutrah untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Para ulama menyebutkan sholat 2 rakaat ini sholat tahiyatul masjid, atau bila waktunya memang sudah mepet akan iqomah, biasanya menggabungkan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah ya, 2 rakaat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah ya. Waktu ini adalah waktu mustajab untuk berdoa atau melakukan amal soleh yang lain ya. Dimisalkan selain berdoa adalah berzikir atau membaca Al-Quran ya. Kebanyakan para sahabat melakukan doa ketika menunggu iqomah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak ya. Ini adalah waktu yang sangat mustajab. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.
Yang kelima, bersegera ketika iqomah selesai dikumandangkan, ya. Bila mana kita masih melaksanakan sholat 2 rakaat tadi ya, qobliyah atau tahiyatul masjid, dan iqomah dikumandangkan, dan ketika kita rasa kita tidak bisa menyelesaikan waktu sholat kita, dianjurkan kita membatalkan sholat kita untuk menuju saf, ya, untuk memulai sholat wajib, ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa jika iqomah telah dikumandangkan maka tidak ada sholat selain sholat wajib, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang keenam, pastikan hal yang mengganggu telah dikondisikan, ya. Yang sering terjadi adalah handphone kita kadang kita lupa untuk mensilentkan atau lupa untuk mematikan, sehingga dimungkinkan ketika kita melaksanakan sholat handphone kita nada deringnya berbunyi sehingga mengganggu orang lain. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu? Dianjurkan kita untuk tetap kita memberhentikan nada dering kita, karena itu bisa mengganggu kehusuan kita sholat dan mengganggu kehusuan dari jemaah yang lain, dan itu gerakan itu tidak membatalkan sholat kita insya Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang sholat itu sudah banyak kesibukan kita untuk merenungi gerakan-gerakan sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat, ya, sehingga tidak dimungkinkan untuk kesibukan yang lain, ya. Begitu juga yang kadang membawa anak atau cucu, kita kondisikan mungkin posisinya di pinggir, ya, agar ketika anak kecil keluar dari saf itu tidak membuat celah di tengah atau di antara para jemaah. Kemudian selanjutnya ini ya, apabila mendengar bunyi handphone Anda maka matikan segera walaupun Anda sedang sholat, ya. Yang sulit ketika handphone yang berdering bukan handphone kita sendiri, ya, handphone jemaah yang lain, ya. Bila mana tidak mengetahui kadang sangat mengganggu, terutama bila nada deringnya yang lagunya yang aneh-aneh, ya, kadang-kadang kita terganggu. Yang ke-8, ya, merapikan barisan sholat saf lurus dan rapat. Ini bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW tidak pernah lupa untuk mengingatkan jemaahnya untuk meluruskan saf, ya, meluruskan dan merapatkan saf. Bahkan ada di salah satu riwayat ketika Umar bin Khattab memimpin sholat, ya, menjadi imam, Umar meluruskan saf dengan menggunakan pedang, saking memang diharuskannya untuk lurus dan rapatkannya saf, ya. Kalau sekarang pakai pedang ya kita takut juga, ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan dari sholat. Dan hadis yang lain menyebutkan hendaklah kalian meluruskan saf kalian, apabila tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang tidak kalah penting adalah tidak meninggalkan celah pada saf sholat, ya. Ini yang kadang-kadang kita luput, ya, antara satu jemaah dengan jemaah yang lain masih ada celah, ya. Dan bila kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, ya, luruskanlah saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah, dan janganlah kalian biarkan adanya celah untuk syaitan. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi celah-celah di antara saf tersebut
akan diisi oleh syaitan. Jadi diharapkan atau dianjurkan kita tidak memberikan celah untuk syaitan yang nantinya bisa mengganggu keusuhan dari sholat kita, ya. Kemudian selanjutnya jemaah sholat berjamaah wajib mengikuti seluruh gerakan imam sesuai dengan sabda Rasul, sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia ruku, maka rukulah, dan bila iktidal ucapkanlah Rabbana walakal ham, dan apabila ia sujud maka sujudlah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita berjamaah kepada imam, kita wajib selain kita mengikuti seluruh dari gerakan imam, juga kita dilarang untuk membersamai gerakannya, bahkan mendahuluinya. Ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan ketika jemaah mendahului imam, kelak nanti di yaumil akhir kepalanya akan diganti oleh kepala keledai, ya. Keledai atau kedelai. Keledai, ya. Jadi ini juga yang harus diperhatikan oleh imam ketika berpindah gerakan. Sebaiknya memang dimulai dengan aba-abanya, ya. Allahu Akbar, itu langsung bergerak, ya. Bila mana Allahu Akbarnya bersama dengan ucapannya, atau bahkan ucapannya dulu baru gerakannya, yang ditakutkan adalah jemaah malah mendahuluinya, ya. Itu yang harus dihindari, ya. Dan memang anjurannya jemaah sholat yang berjamaah, ya, makmum, itu harus menunggu sang imam bergerak terlebih dahulu, baru makmum mengikutinya, ya. Kemudian selanjutnya apabila imam lupa gerakan sholat, maka makmum wajib untuk mengingatkannya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saya hanya manusia biasa seperti kalian, saya lupa sebagaimana kalian lupa, apabila saya lupa maka ingatkanlah saya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, seringkali terjadi, ya, namanya manusia luput dari hilaf, tidak luput dari hilaf dan salah. Jadi bila imam lupa untuk makmum laki-laki, kita ingatkan dengan mengucapkan subhanallah, dan bila jemaahnya akhwat dengan memberi tanda menepuk tangannya. Anjurannya adalah makmum yang terdekat dengan imam, karena bila makmum yang mengingatkan jauh dari imam, ditakutkan nanti mengganggu jemaah yang lain, ya. Apalagi bila mana semuanya mengucapkan subhanallah, ini bisa mengganggu keusuhan dari sholat kita, ya. Jadi memang yang diharapkan adalah makmum-makmum yang berada di sekitar imam saja yang mengingatkan. Begitu juga ketika imam lupa bacaan surat, ya, surah, jadi yang mengingatkan adalah yang terdekat dari imam, ya. Dianjurkan makmum yang berada di belakang imam adalah makmum yang memang bisa menggantikan imam, atau bacaannya pun baik, ya, atau hafalan Al-Quran baik, sehingga ketika imam batal bisa menggantikan, atau ketika imam lupa bisa mengingatkan. Kalau yang mengingatkan ada di belakang, kadang imam nggak terlalu terdengar dan bisa mengganggu yang lain, ya. Yaitu beberapa adab dan tata cara sholat berjamaah di masjid. Walaupun memang banyak sekali riwayat-riwayat yang mengajarkan kita tentang adab dan tata cara sholat berjamaah di masjid atau di musola, tapi saya ambil poin hanya 11 poin yang seringkali kita
lakukan setiap harinya. Ya. Berikut adalah adab dan tata cara sholat berjamaah yang adab kesalahan dalam sholat yang harus dihindari. Ya. Mungkin di sini jemaah pernah melihat Ronaldo dan Messi sholat berjamaah. Di beberapa tempat kadang saya ketemu Ronaldo atau Messi sholat berjamaah, biasanya jemaah anak-anak ya, pakai baju jersey ya, belakangnya Ronaldo atau Messi ya. Saya pikir Ronaldo atau Messi beneran ya sholat, taunya bukan ya. Nah ini paling tidak harus dihindari, kita berpakaian ya yang bergambar atau bertuliskan macam-macam ya, yang mengganggu. Kadang marak juga sekarang tulisan-tulisan di punggung ya, ada tulisan siap menjadi imam untuk yang kedua, ketiga, keempat. Itu mengganggu yang belakang ya, jadi ketika sholat mau nggak mau kadang melihat ya, melirik ya, padahal ketika sholat kita melirik itu kita dilarang ya. Ya ini yang pertama, sholat terlalu cepat. Jadi kita memang dilarang sholat terlalu cepat ketika kita sholat sunnah atau ketika kita menjadi imam. Ini sebaiknya dihindari karena ketika sholat kita dituntut untuk khusyuk, untuk memahami gerakan sholat. Ya, jadi paling tidak kita bisa tumaninah ya, kita menghayati setiap gerakan sholat, kita menghayati setiap bacaan-bacaan sholat, sehingga jangan sholat terlalu cepat ya. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan yang berlebihan ya. Jadi gerakan-gerakan yang tidak seharusnya jangan dilakukan ya. Kalau memang kita sedang gatal, kita boleh garuk karena ada uzur. Tapi bila mana kita tidak ada uzur, diharapkan kita tetap khusyuk, tetap fokus, tetap melihat ke arah sujud ya. Jangan kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak berguna atau semacamnya. Yang dimisalkan kita memainkan kancing baju atau membenarkan peci kita atau bergerak-gerak kepala atau bergerak-gerak kaki, ya itu dilarang. Kalau memang itu tidak sengaja mungkin bisa dikurangi ya. Kemudian yang ketiga, mendahului atau membarengi imam. Ini juga hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mendahului atau membarengi imam tadi ya, ancamannya adalah kepala kita diganti dengan kepala keledai. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ini, ketika imam bergerak di depan ya kita harus juga tunggu sampai imam selesai melaksanakan gerakannya ya. Jangan sampai kita mendahului atau mengikutinya ya, membarenginya. Kemudian keempat, melakukan sujud yang salah ya. Sujud yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan 8 anggota tubuh kita. Yang pertama dahi ya, dahi, kemudian hidung menyentuh lantai ya, kemudian kedua telapak tangan kita, kemudian kedua lutut kita, kemudian kedua kaki kita ya. Jadi kalau yang dalam gambar posisi yang salah adalah kaki yang belakangnya mengangkat sehingga tidak menyentuh lantai ya, ini yang salah ya. Dan diharapkan tangan kita, jari-jari kita, kemudian jari-jari kaki kita dianjurkan untuk tetap menghadap ke kiblat. Kemudian yang kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud. Ini Rasulullah menggambarkan seperti seekor anjing yang sedang duduk atau beristirahat. Kita dilarang untuk sujud seperti ini ya, dengan menopangkan sikunya ke lantai ya. Biasa yang sering saya lihat ini masih anak-anak ya, mungkin dalam tahap pembelajar ya.
Kalau yang dewasa insya Allah sudah benar semua insya Allah ya. Kemudian aurat terbuka ketika sujud. Ini juga sering saya lihat terutama untuk orang-orang yang bertubuh besar kayak saya kali ya. Kalau mau pakai kaos ketika sujud, kaosnya naik ke atas ya. Jadi auratnya terlihat ya. Yang risih ketika itu ada di depan kita ya. Apa namanya? Kita nggak lihat di depan kita gitu kan. Kita lihat ya, kita berusaha untuk khusyuk agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nah, ini memang disarankan kita berpakaian ketika sholat tidak menggunakan kaos, terutama kaos yang ketat ya. Jadi kita disarankan memakai pakaian terbaik, juga pakaian kita menutup aurat ya. Yang ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram ketika menjadi masbuk ya. Jadi ketika masbuk, ketika posisi imam tidak sedang berdiri ya, tetap seorang makmum tetap harus dia berdiri tegak untuk takbiratul ihram terlebih dahulu, baru melakukan gerakan menyamai gerakan imam ya. Bila mana tidak demikian maka sholatnya tidak sah ya. Takbiratul ihram adalah ketika posisi kita berdiri tegak ya. Jadi ketika misalkan imamnya ruku, kita langsung ruku, Allahu Akbar ketika ruku, itu tidak dihitung sebagai takbiratul ihram ya. Yang kedelapan, melirik atau tidak melihat ke tempat sujud. Ini dianjurkan kita fokus selama sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, kita fokus menatap tempat sujud kita, karena hadis menyebutkan bahwa Allah melihat kita dari depan kita dan dari samping kita malaikat, dan diharapkan kita tetap fokus di tempat sujud walaupun apapun yang terjadi, kita dengar apapun dari kanan kiri depan belakang, kita tetap harus fokus melihat ke tempat sujud kita. Saya rasa demikian adab dan tata cara sholat yang sering kita laksanakan ya. Paling tidak di sini saya hanya mengingatkan, bukan sebagai pengajar ya. Jadi saling mengingatkan, bila mana ada yang luput, kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah saling mengingatkan agar kita senantiasa setiap harinya iman kita bertambah, pahala kita bertambah ya, pengetahuan terhadap agama kita bertambah, dan bertambahnya itu menambah dari pahala kita yang akan dihitung di yaumil hisab kelak. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.